Pengen tahu nih, ikutin aja dia buang sampah di mana dan bawa sampah dari mana ya teman-teman. Jangan sampai nanti buangnya di area bantaran sungai lagi. Ini tempat sampah guys. Di sini buangnya. Dengan abang siapa? Ahmad. Ini? Dengan Ini namanya tempat pembuangan sampah apa bang? tahu. Tanya aja mana sama bosnya. Oh itu bosnya. Iya. Abang tadi bawa sampah dari Dari perumahan perumahan mana? Setiasi apa mana? TUP. TUP. Ini yang kemarin asapnya banyak ya, apinya kemarin pembakarannya. Iya. Gitu ya. Oke, makasih bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari ini tanggal 10 Mei 2025 dan kali ini gua berada di daerah Kampung Sawah, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan pada kalian mengenai tempat pembuangan sampah di daerah sini. Seperti apa keadaannya? Buat kalian yang penasaran dan buat kalian baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini. Biar channel ini bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum. Ya teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, kita iklan dulu. Yang mana di depan layar kaca teman-teman ini terdapat dua buah buku. Buku yang berjudul Surga dan Neraka, dan satunya Si Buta dan Sepotong Ayam Goreng. Buku ini adalah merupakan karya dari ayahnya Bang Bewok. Ini sudah karyanya yang kelima ya. Dan ayah Bang Bewok ini adalah seorang pensiun guru dan di usianya saat ini memasuki usia 75 tahun. Dan untuk mengisi masa tuanya, beliau berkarya dengan membuat buku. Dan jika teman-teman ingin membeli buku ini, harganya 150.000 untuk dua buah judul buku ini. Jadi teman-teman dibeli agar supaya ayah Bang Bewok tetap terus bisa berkarya di usia tuanya. Terima kasih yang sudah membeli, dan buat kalian yang ingin membeli bisa ke nomor yang ada di kolom description. Terima kasih, selamat menonton. Ada mobil pengangkut sampah ya. Kita pengen tahu dia mau buang di mana. Karena harusnya sampah itu harusnya dibuangnya ke Burangkeng, sampah khusus Kabupaten Bekasi. Kita pengen tahu nih, ikutin aja dia buang sampah di mana dan bawa sampah dari mana ya teman-teman. Jangan sampai nanti buangnya di area bantaran sungai lagi. Ya kita ikutin terus teman-teman. Jadi tadi gue emang lagi santai ya, lagi duduk aja, tiba-tiba nih mobil sampah lewat nih samping gue nih. Udah auto ikutin aja. Dan ini guys, sisi sebelah kanan teman-teman, waduh sampahnya banyak banget ya. Bukan hanya sampah, enceng gondoknya juga ya, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Ini adalah sungai irigasi yang sebentar lagi akan dilakukan normalisasi. Karena sungai irigasi yang di daerah Setiasi sudah selesai guys, sudah beres, sudah tidak ada lagi sampah-sampah, sudah tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan, dan lumpurnya juga sudah dilakukan pengangkatan. Ini sampahnya ampun-ampunan. Ada WC juga di sini. Ada WC umum di atas sungai irigasi. Ini sungai irigasi benar-benar gak kelihatan guys. Itu gak kelihatan sama sekali sungainya. Penuh dengan eceng gondok dan juga tumbuhan-tumbuhan liar. Bisa dikatakan udah lama sekali sungai ini tidak pernah dilakukan aktivitas pembersihan ya. Yes, kita nggak tahu nih sampai di mana nih. Syukur-syukur ke Burangkeng ya, kita ikutin ke Burangkeng. Tapi kalau bukan ke Burangkeng nih sampah dan dibuangnya ke area sungai, wah parah sih. Kita ikutin aja guys. Seharusnya kan jalurnya jalur besar, kenapa masuk jalur kecil dia nih? Tapi kita jangan terlalu dekat ya guys.
kita main jauh aja, karena kalau dekat takutnya dia mengetahui kan, dia jadi buang dia. Ini ada monyet. Dan memang masih menjadi masalah ya terkait dengan sampah ini teman-teman di Tambun Utara khususnya ya. Ini tempat sampah guys. Di sini buangnya. Ya. Oke, jadi tempat buangan sampahnya di sini. Ya, jadi sampah-sampah warga dibuangnya ke sini, guys. Ini yang kemarin sempat dilakukan pembakaran ya, sempat dilakukan pembakaran dan asapnya itu mengganggu warga sekitar. Kita coba ngobrol ya sama abangnya. Betul. Para bos, ikan. Bang, numpangannya boleh bang? Iya. Saya dari YouTube Bang Bewok. Dengan abang siapa bang? Ahmad. Ini? Kemet. Ini namanya tempat pembuangan sampah apa bang? Oh, nggak tahu. Oh, tanya aja bang sama bosnya. Oh itu bosnya. Iya. Abang tadi bawa sampah dari Dari perumahan? Perumahan Mana? Setiasi apa mana? PUP. TUP. Ini yang kemarin asapnya banyak ya, apinya kemarin ya, pembakarannya. Iya. Gitu ya. Oke, makasih bang ya. Iya. Siap. Jadi dari TUP ya, abangnya bawa TUP, cuma abangnya nggak tahu, cuma nganter aja gitu guys. Oke lah, kita lihat keadaan terkini dulu ya. Iya bang. Kopi. Udah bang, udah. Gimana bang? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dalam habis sini aja. Sini aja bang. Iya, kemarin saya dapat info dari Bang Ameng tuh. Oh, Ameng iya. Heeh. Iya, kemarin Ameng kemarin. Iya, katanya kemarin nih pembakarannya sampai. Emang lagi bukannya sampai, emang lagi kebakaran kemarin nggak sengaja. Oh, kebakaran emang kemarin. Iya, Oh. sempat kebakar gitu loh. Sekarang makan udah dikasih tahu, jadi kita buang ke sono kan. Mana? Ada apa ya, ke Burangkeng. Oh gitu. Nah iya, mau gimana lagi bang, ya nggak mati. Tempat pembuangan apa nih? Ya apa ya? Kita sih nggak pakai namanya Diki aja bilang ada. Hah? Apa namanya bang? Diki. Bang Nama Diki. saya. Oh, tempat Iya. pembuangan sampah Bang Diki. Gitu aja. Udah berapa lama nih Bang Diki? Kita sih udah 4 tahunan ya. 4 tahunan. Jadi sampah yang masuk ke sini tuh dari perumahan mana aja? Perumahan sekitar sini. Perumahan Nggak, sekitar kan sini. gini, apa maksudnya kan biasanya kan kita kan ke Burangkeng. Mm-mm. Kan di sana kan lagi macet juga bang, macet antri. Mm-mm. Gitu. Jadi di sini bukan pembuangan, Mm-mm. cuman sortir. Mm-mm. Gitu. Ntar kalau udah ya ke sono. Oh, disortir. Maksudnya disortir yang bisa dijual kan gitu bang. Apa aja yang diambil biasanya Bang? Ya sekarang plastik semua kan bisa bang. Semua bisa sebenarnya, cuman kadang-kadang murah gitu kan. Jadi kalau yang murah ya kalau ini yang tempatnya gitu loh. Gitu. Oke. Jadi Di sini nggak taruh di sini ya? Di Burangkeng ya? Iya, pembuangan akhir kan di sono, di sini. Kebetulan di sini sebenarnya kan masyarakat sini bang. Maksudnya ada cewek, ada 2 nenek-nenek kan yang kerja. Itu milih-milih plastik tuh, plastik tuh kan kita pilihin, kita sortirin. Maksudnya plastik tuh kan tadinya dibakar, sekarang kan bisa dijual. Jadi sebenarnya semua bisa dijual. Gitu. Sini yang kerja lumayan, ada 8 atau 9 orang lah gitu. Ngambil dari ini ya, yang masih bisa dijual gitu Bang ya? Iya, jadi
ini kan plastik-plastik resek kita kumpulin kayak gini-gini kan, daripada juga di sono juga bakal apaan kan. Oke. Ini kalau misalnya mobil nih yang barusan turun nih, ini kapan dibawa ke Burangkengnya nih Bang? Ya tergantung Burangkeng dah itu mah. Iya kan? Dari sononya iya. Kalau kita ini datang seminggu sekali atau seminggu 2 kali naik. Tapi yang pasti di sini disortir dulu gitu loh. Sebenarnya kita ada truk juga nih Pak, cuman lagi ini. Oh. Tuh lagi rusak, nih lagi diperbaiki. Kalau misalnya ini udah jadi nih, mudah-mudahan minggu ini jadi. Kita udah nggak tergantung sama truk sono lagi gitu loh. Oke. Truk sono kan kadang-kadang kan emang mesti rutenya dia, ada yang kosong gitu loh. Nggak bisa seenaknya aja gitu loh. Kemarin berapa tuh yang kebakar tuh, bagiannya berapa meteran yang terkena yang kebakar? Kemarin emang bukan berapa meter, emang yang dibakar di situ. Cuman biasanya kan dikit-dikit. Ini kebetulan ngerembet gitu loh. Sekarang udah kagak dibakar lagi, orang katanya kagak. Kan mau bakar juga ngeri dah, biarin aja. Iya, kaget juga kirain udah kebakaran. Ternyata sampah dibakar ya. Tapi sebenarnya di sini aman Bang, karena di tanah-tanah sekitarnya tuh udah kita iniin tanah gitu loh. Dulu kan kita udah pernah kebakaran 2 kali. Jadi kita udah lumayan paham dah. Ya. Bahwa kalau misalnya kebakaran itu, kalau kebakar itu nggak bisa dipakai air tuh, nggak bisa. Soalnya dia airnya kalah gitu loh. Jadi kita udah bikin, ini kan tanah-tanah gitu loh. Ini pembakaran, ini apa namanya, sampah yang kira-kira mau dibuang ke sana. Kalau misalnya itu kebakar, ya nggak kemana-mana, di situ doang. Oke. Di situ doang karena sekelilingnya tanah gitu loh. Oke. Jadi aman gitu. Cuman emang asapnya ya gitu dah. Tapi ini bukan tempat pembuangan sampah sementara resmi dari pemerintah, bukan ya? Bukan, kita kan ke sono Burangkeng. Bukan ya? Enggak, ya maksudnya kan ini karena ditaruh dulu di sini. Bukan TPS sementara dari pemerintah, bukan kan? Bukan, tapi kita lagi urus gitu loh. Karena ini milik pribadi aja. Pribadi, karena di sini, ini kan di sini masyarakat sekitar sini juga kan pada di sini ininya, pada apa kerjanya di sini, ininya di sini kan gitu. Mata pencarian di sini, begitu maksudnya. Di sinilah gitu ya. Lah kita cuma untung dikit doang, iya. Ini juga sebenarnya kemarin juga udah ditawar sama Sumarekon. Iyalah, kita pikir kalau memang susah-susah udah puyeng lah. Tapi ini dari jual aja gitu kan. Bang Diki, dari warga yang membuang sampah ini ada iuran ya ke yang ada ya iurannya? Iya, karena kan ini kan mesti digaji nih anak-anak betul. Kan. Iya. Nah, itu untuk mereka ini yang tahu dari mereka sampah-sampah mereka ini, taunya mereka ditaruh di Burangkeng atau memang di sini? Ya mereka sih nggak mau tahu Pak. Iya. Nggak mau tahu. Iya, pokoknya kalau kita nggak ambil komplain aja. Lu mau buang kemana kek? Oh gitu. Mereka nggak mau tahu. Iya, pokoknya kalau kita kagak ambil ya komplain udah. Oke. Tahu sendiri kan ibu-ibu galaknya minta ampun. Jadi kalau di sini mereka nggak peduli dah di mana kek gitu. Yang penting sampahku diambil. Intinya sampah mereka diambil. Gitu loh. Kalau boleh tahu berapa biaya penarikan per warganya? Iya, rata-rata sama sih ya. Kita kan pakainya kan gini ya. Pertama kan kita kan pakai tarif yang ditetapkan pemerintah kan. Di Burangkeng itu kalau per kakak 20.000. Ya kita ngikutin juga. 20.000. 20.000 per kakak. Kalau pengambilan sekali gitu. Ya kadang-kadang pengambilan mau 2 kali, udah gitu ada yang harus tiap hari, ya itu dinego aja lah gitu. Berarti Abang sama nih dengan yang di Burangkeng sama? Ya karena susah juga. Enggak, maksudnya ya kira-kira begitu sama. Karena kalau kita nggak sama, orang-orang juga pada nawar kan gitu. Iya. Kecuali kayak restoran gitu kan, mereka harus diambil kan 2 kali tiap hari gitu kan. Itu kan kalau perumahan berapa kali sekali? Ya sekali. Seminggu? Rata-rata sekali atau seminggu 2 sekali. Kali. Tergantung lah permintaan. Tergantung. Ya kita mengikutin aja sama gitu loh. Cuman kan kita dapat lebihan, dapat ini. Kalau di Burangkeng kan kita di kilo. Dari kilo masuk sana Bang gitu. Ya ada lebih lah buat bayar ini segala macam. Tapi sih terus terang sih kita sebenarnya udah agak riskan juga. Ini kan kita kan udah dibangun nih belakang nih. Kan belakang kita udah Sumarekon keren tuh Bang. Kemarin beberapa kali ditawar di sini juga. Ya kira-kira kalau kita susah-susah mah ada. Udah kita mau jual aja kira-kira begitu. Tapi sementara ini masih kita pertahanin lah gitu. Dan ini untuk tanahnya sendiri, tanah milik siapa Bang? Milik pribadi, milik saya, orang tua saya yang beli. Berapa hektarnya ada Bang? Gua ada berapa? 3.500. 3.500. Jadi ini ada berapa unit Bang? Mobil Abang pengangkut sampahnya? Ada 2. Ada 2. Kapan nih mau ke Burangkengnya? Setiap hari apa? Ya, Burangkeng aja, paling seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Berarti tertahan dulu di sini, dibuang di sini dulu beberapa sambil disortir, baru diangkut lagi ke Burangkeng gitu.
Kapan Bang kira-kira ke Burangkeng biar saya bisa ngikut gitu? Ya boleh nanti aja, kalau ini kita ini lo kasih aja nomor telepon kan, bagaimana siap. jadwalnya dia kan. Jadi bukan tergantung kita gitu ke Burangkeng. Nah, bukan, maksudnya Burangkeng tuh kan gini loh. Mereka kan juga punya jadwal gitu loh. Mereka tuh semua punya jadwal di sini, Tarumajaya tuh punya jadwal. Jadi jadwal kita tuh disesuaikan sama dia. Bukan ada mobil kosong yang sengaja ini, enggak. Mereka juga padat, Bang. Nah, kalau khusus Abang Diki sendiri kapan buat di Burangkengnya? Enggak, bagaimana dia? Nanti kalau kira-kira biasanya ini kapan? baru dia. Biasanya? Ya kadang-kadang kemarin apa Kamis apa Jumat ya gitu aja. Pokoknya bagaimana dia dah. Oh gitu. Oke, siap. Jadi ada 2 unit, satu besar, satu kecil Bang ya. Ya kira-kira gitu. Dan untuk biayanya disamakan dengan yang penarikan yang di Burangkeng. Dan ini tanah milik pribadi Bang ya. Iya. Tanah milik pribadi, dan kemarin sempat terjadi kebakaran. Kebakaran kecil. Dan ada juga saya videonya lihat soalnya. Iya. Saya lihat juga tapi videonya. Tapi kecil sih Bang, maksudnya sebenarnya dia kan panjang gitu kan, cuman pas kebakar semua aja gitu loh. Cuman di sini tuh aman. Dan karena kita udah pernah kebakaran, jadi sampingnya tuh tanah semua gitu loh. Ya gitulah. Oke, dan informasinya sampah yang di sini nanti bakal dibuang ke Burangkeng, cuma disortir dulu karena ada para pekerja yang mencari rezekinya di sini, begitu Bang ya? Ya iya gitu Bang. Ada ibu-ibu yang nyari plastik seperti itu Bang ya? Ya ibu ada 2. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi sortir dulu, dan tadi kita sempat tanyakan kapan dibawa ke Burangkeng, itu tergantung ya, katanya Kamis Jumat. Dan ya tadi gue sempat mencoba untuk boleh nggak ikut, nanti katanya suruh tinggalin nomor telepon aja biar kita tahu apakah memang benar sampah-sampah yang ada di sini nantinya bakal dibuang ke Burangkeng. Karena memang di daerah Babelan sendiri ya, itu belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara teman-teman gitu. Bang lihat sendiri kalau jalan ke sana kan itu sampah melulu kan. Kita di sini kan walaupun itu kan kita olah ya, kita dengar di sini ada program mau dibikin, ada tiap kelurahan tiap kecamatan tuh ada insinerator. Di sini tanah kita lumayan besar dan bisa lah kalau cuma satu insinerator gitu. Dan satu insinerator itu kalau buat Tarumajaya cukup Bang. Satu kecamatan Tarumajaya? Iya, kecamatan gede loh. ISPI, Harapan Indah, Sumarekon, PUP itu masuk sini. Tapi kalau ada insinerator itu satu hari 5 truk sampai 6 truk aja masuk. Bisa masuk habis ya? bukannya ini sampah lagi, tapi habis itu tuh insinerator gitu loh. Dan juga nggak perlu jauh-jauh ke Burangkeng. Udah gitu lo nggak perlu izin. Perlu, maksudnya izin, tapi kan ini tanah pribadi gitu loh. Bukan maksudnya emang AJB, tapi ini tanah pribadi gitu loh. Dan tanah kita itu kalau saya dengar tuh butuh sekitar 500 sampai 1000 meter lah. Kita masih bisa. Kita ada sekitar 3,5 lah. Jadi Abang udah pernah nyampein untuk permintaan? Nah, kita lagi urus, ada teman yang urus ini ke bupati ya, mudah-mudahan boleh apa enggak ya, kita pokoknya belum tahu ya, pokoknya lagi nego-nego atau apalah gitu loh. Mungkin emang sih katanya sih habis ini atau 2026 atau apalah. Sekarang kan lagi kali nih. Masih kali. Sekarang nanti sampah. Ya mudah-mudahan di Tarumajaya atau Setiasi ini kita kepilih gitu loh. Karena kita udah lumayan lama, sama anak buah juga udah pada ngerti lah gitu. Nah ini kita juga ada truk tuh. Kalau truk jalan ya kita ke Burangkeng. Tapi kalau enggak ya, kalau di sini ada ya sekitar sini. Ini aja ya yang namanya sampah pohon. Waduh, Harapan Indah Bang, satu hari 3 truk 4 truk gitu. Sampah pohon? Sampah pohon, itu pohon tuh tuang-tuang sapu tuh. Iya coba. Ini masuk ke sini ya? Enggak. Kita belum sampai situ. Karena kita masih bingung diapain. Kita yang ini dulu dah. Tapi kalau misalnya perumahan dulu. Tapi kalau misalnya nanti ada itu ya lah Bang, pohon mah nggak ada ini langsung bles. Udah nggak usah dipilih lagi. Iya gitu ya, kira-kira ya kita sih berharap, tapi kalau enggak ya bisnis kita tetap jalan lah. Yang penting kan kita nggak merugikan dan kita nurut gitu loh. Dibilang ini ya kita nurut, dibilang itu ya kita nurut gitu loh. Atau ya kita berharap kalau misalnya nanti Tarumajaya atau ini kita kepilih lah gitu loh. Karena ya ini infrastruktur udah lumayan. Udah ada tersedia tempatnya dan lain-lain. Saya rasa sih ya sebenarnya sih kalau uang nggak ada masalah tuh bisa lah gitu loh.
kan tempat juga kan, ya kan. Lu misalnya punya dana berapa, itu kan dananya M apa T itu kan. Tapi kan lu harus punya tanah kan. Lu harus izin lingkungan apa gitu loh. Ini udah ada gitu loh. Udah ada lahannya. Udah ada lahannya, kita udah jalan gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan dari pemerintah Bupati bisa mensupport Amin, Bang iya. ya. Apalagi Bang, rencananya nih ya. Nanti habis Idul Adha kan ini habis nih Bang. Nih tanah kita tinggal 2 meter ke sononya habis nih, dibongkar semua sampai depan. Kenapa emang? Ya pelebaran jalan, Oh, normalisasi. Jadi ini tetangga kita pada kagak ada semua. Jadi samping kita emang masih ini nih, masih sawah-sawah gitu loh. Oke. Ya ini jadi ini dari tembok ini 2 meter katanya Bang. Kena ya. Yang sisa. Sisanya ke sono jalan gede. Pelebaran jalan. Wah, ini kalau sungai. iya, ini kalau jadi jalan gede ya enak banget. Atau apa gitu. Ya, gitulah. Yang pasti ini tanah pribadi lah. Jadi untuk sementara sebelum adanya unit tersebut berarti ya gini aja lah, sortir dan juga dibawa ke Burangkeng. Burangkeng yang penting Bang, kapan-kapan saya ikut ke Burangkeng ya Bang ya. Biar saya tahu apakah benar nih tempat ini sampahnya dibuang ke Burangkeng. Ya, makanya lu tinggalin karena kita kan nunggu jadwal sono. Sambil kita tetap push juga ya. Amin, iya Bang. Pemerintah biar supaya bisa menyediakan. Ya, ini nih di Terumajaya kira-kira. Syukur-syukur kalau dapat kan nggak perlu jauh-jauh. Karena di dan juga bisa mengcover semua ya. Dari Kecamatan Terumajaya bisa mengcover ya. Bisa banget. Bayangin kalau sehari bisa 6 sampai 10 truk, Bang. Iya, sehari, iya, bukan sebulan, coba. Sekarang kan di Burangkeng nggak ada apa-apa, cuma tumpuk. Coba kalau hujan, kalau musim hujan 3 hari langsung tutup. Seminggu orang pada bingung kan? Iya. Tahu sendiri dah, iya. Oke, mudah-mudahan video ini terdengar oleh pihak pemerintah dan bisa langsung diupayakan ya, Bang. Iya, amin. Terima kasih deh, Bang Ameng, iya. Siap. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah melihat dari lokasi tempat pembuangan sampah milik pribadi dari Abang Diki, yang mana Bang Diki ini yang menyediakan tanahnya untuk dijadikan tempat pembuangan sampah dari komplek-komplek yang ada di Kecamatan Tarumajaya ini teman-teman. Dan lumayan cukup luas, dan untuk sampah-sampah dari komplek-komplek ini nantinya bakal dilakukan pensortiran karena memang informasinya ada staf di sini yang mencari rezekinya untuk ya memilih dan memilah sampah-sampah yang masih bisa dijadikan rupiah seperti itu guys. Dan setelah dilakukan sortir, informasinya sampahnya nanti bakal dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Bekasi, yaitu Burangkeng. Dan tadi gue juga sudah sempat minta nomornya dan minta izin kalau misalnya memang ingin melakukan pembuangan ke Burangkeng, pengen ikut gitu, seperti itu guys. Jadi memang untuk memastikan bahwa sampah-sampah di sini ya tidak menetap di sini, melainkan nantinya juga buang di tempat pembuangan akhir. Dan kalau misalnya kita melihat adanya sampah di sini, memang informasinya dari Abang Diki itu juga sebagai pengurukan teman-teman, pengurukan tanahnya. Jadi memang yang masih terlihat sampah-sampah di sini memang dilakukan ya, ditaruh sengaja untuk memang penumpukan, dan ya beberapa kali dilakukan pembakaran, dan sempat ramai juga, dapat ada videonya ya. Gua untuk datang ke sini dikarenakan sempat terlihat adanya api yang besar, dan ternyata iya berada di titik sini teman-teman, seperti itu. Ya, dan juga tadi ada harapan juga dari Bang Diki, semoga pihak pemerintah juga membantu dan juga mensupport ya dengan memberikan pengadaan alat insinerator supaya untuk sampah-sampah yang memang ya informasinya sampai dengan 7 mobil atau 6 mobil satu harinya setiap hari datang ke sini, ya bisa membantu untuk mengurangi volume sampah di sini teman-teman. Jadi tidak perlu jauh-jauh buang ke Burangkeng, jadi bisa diselesaikan di sini saja, seperti itu. Meskipun ini lokasinya bukan merupakan tempat pembuangan sampah sementara ya, dikarenakan memang di daerah Babelan ini belum ada tempat pembuangan sampah sementara. Tapi alhamdulillah beliau merelakan tanahnya untuk dijadikan tempat pembuangan sementara, dan nantinya juga beliau juga bakal mengangkat sampah-sampah yang setelah disortir ke tempat pembuangan akhir, yaitu di Burangkeng teman-teman. Ya mudah-mudahan video ini dilihat oleh pihak pemerintah ya, karena kita berterima kasih sekali dengan Bang Diki
ya, yang merelakan tanahnya untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara milik pribadi seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan ada pihak pemerintah yang mensupport untuk memberikan insinerator. Amin. Oke, mungkin sampai di sini aja guys terkait dengan informasi terkini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhiri, gua Bang Bewok pamit, dan ya kita nanti akan bikin video lagi untuk aktivitas dari lokasi tempat pembuangan sampah ini menuju ke Burangkeng. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Bang Bewok pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merak atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja. Burung merak di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan